Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fayal qadirun usik wa ya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita memanjatkan puji dan syukur atas hidayah, atas taufik, atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kita pada detik ini. Terkhusus keadaan di mana kita masih mendapati diri kita di dalam masjid, di mana di akhir zaman ini banyak terlihat orang yang kemudian mengaku hamba Allah tetapi tidak ditemukan wajahnya, dirinya di dalam masjid. Maka bersyukurlah kita karena masih tergerak dan digerakkan oleh Allah untuk bisa bersama dengan keluarga meramaikan masjid kita di Pontada ini. Mudah-mudahan semangat berjamaah malam Ramadan, mudah-mudahan semangat beribadah di dalam bulan Ramadan dan semangat-semangat yang lain kita masih tetap terus pertahankan hingga kembali lagi berjumpa dengan Ramadan. Salat dan taslim atas uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mencintai umatnya hingga di akhirat kelak ada dua mimbar yang disiapkan oleh Allah. Satu mimbar di depan pintu, di samping pintu surga, satu mimbar di samping pintu neraka. Mungkin kita berpikir mimbar Rasulullah SAW berada pada pintu di depan pintu surga, tapi ternyata dari kemudian Rasulullah SAW berada di mimbar di samping pintu neraka. Kenapa hal itu terjadi? Karena Rasulullah SAW sangat cinta kepada umatnya, hingga ketika umatnya diseret masuk ke dalam neraka, mengetahui itu adalah umatnya, maka Rasulullah SAW menghentikan malaikat untuk kemudian menjerumuskan umatnya ke dalam neraka. Wahai malaikat, berhenti, itu umatku. Malaikat mengatakan, minta maaf ya Rasulullah, saya hanya mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu saya lakukan hal ini. Karena itu Rasulullah SAW bersujud memohon ampunan untuk umatnya yang akan diseret masuk ke dalam neraka. Atas usahanya itu, alhamdulillahirabbil alamin, umatnya ini yang tadinya mau dilemparkan, dijerumuskan ke dalam neraka, tidak jadi, Pak. Ada syafaat yang datang dari Rasulullah SAW. Maka salah satu sebab yang menyebabkan kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi adalah di akhirat kelak dia senantiasa membersamai
umatnya dalam kesulitan hingga dia mendapatkan kesenangan di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang beribadah lebih daripada 80 tahun. Seorang Bani Israel, diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada seorang Bani Israel beribadah lebih daripada 80 tahun. Siangnya hampir-hampir tidak ada waktu istirahat. Malamnya pun demikian. Kalau ada ibadah yang dia lakukan di siang hari, maka berhentinya di waktu maghrib. Kalau ada ibadah yang dilakukan malam hari, maka berhentinya menjelang pagi. Ini membuat umatnya Rasulullah di saat itu, sahabat-sahabat merasa kagum melihat prestasi seorang Bani Israel yang ibadahnya lebih daripada 80 tahun dan dia tidak merasa berat untuk melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar. Inilah salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat terkait dengan Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah asbabun nuzul turunnya ayat Al-Qadar ini, surah Al-Qadar ini. Kenapa? Allah mau memberikan penjelasan kepada umatnya Rasulullah SAW bahwa tidak ada apa-apanya ibadahnya orang terdahulu walaupun 80 tahun dia beribadah, dibandingkan satu malam dalam malam Ramadan namanya malam Lailatul Qadar, yang keutamaannya jika beribadah di malam itu satu malam saja nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu, berapa mi umur tak? Ada mungkin 80 tahun. Berarti sudah 80 tahun ketemu dengan Ramadan. Dikurangi waktu masih belum balik. Dihitung anggaplah sekitar 75 tahun atau 60 tahun bertemu dengan Ramadan. Artinya apa? Peluangnya juga bertemu dengan Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan juga datang pada jamaah sekalian. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini atau surah ini menjelaskan kepada kita betapa mulianya malam itu, betapa berharganya malam itu, maka kenapa kita harus sia-siakan? Karenanya sahabat Nabi termasuk istri Nabi bertanya tentang bagaimana cara berjumpa dengan malam itu. Maka Nabi menjelaskan, bersiap-siap menerima atau menjaga 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, di antara 10 malam terakhir itu yang mana di situ? Nabi bilang, cari di malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah 10 malam Pak. Dipotong lagi malam-malam ganjil saja. Kalaulah kita mau mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kemaslahatan dunia dan akhirat, kesenangan dunia dan akhirat, maka kesempatan kita, kalau Allah mengizinkan kita memasuki malam-malam tersebut, ayo kita sama-sama berkumpul di masjid. Panitia masjid menyusun susunan acara 10 malam terakhir. Semua jamaah Salon Sapon Tada berkumpul di sini.
Apa yang harus dilakukan? Berkumpul untuk kemudian bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita masing-masing. Mungkin dalam bentuk ibadah berjamaah, mungkin juga ibadah-ibadah yang sifatnya sendiri-sendiri, yang tujuannya sama-sama mengharapkan bahwa malam itu kita dapati satu keutamaan besar, yang ketika kita ibadah, nilai ibadah kita kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Satu malam beribadah. Dan kita, termasuk saya, belum pernah mendapati diri saya beribadah 83 4 bulan tidak berhenti. Tidak pernah istirahat, belum pernah. Kita saja berdiri dalam salat tarawih, kalau Ustadz Sul baca surah atau ayat yang panjang, gemetar kaki ini Pak, gelisah hati ini Pak. Kenapa terlalu panjang bacanya Ustadz Sul? Tapi karena motivasi kita dalam beribadah dan mengharapkan keutamaan malam itu, sepertinya satu juz dibaca Ustadz Sul tidaklah mengapa. Kenapa? Jangan-jangan di waktu kita berdiri di hadapan Allah dalam kegelapan malam atau cahaya redup dalam masjid ini, kita tahajud di hadapan Allah, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka beruntung lagi. Dan di saat itu juga kita bermohon kepada Allah kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka semua itu akan kita dapat. Olehnya itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama, kalaupun kita tidak berada di masjid ini, mungkin ada di masjid yang lain, kita cari masjid yang kira-kira kalau kita di sana tidak ada anak-anak main game. Mohon maaf Pak, beberapa masjid saya lihat kalau malam 10 malam terakhir banyak anak muda bermalam di masjid Pak. Tetapi kerjanya bukan baca Al-Quran, tapi main game. Ada juga yang main bola, sampai ketika selesai sudah capek main bola, pergi tidur Pak. Ini karena mungkin mereka tidak dapat bimbingan, tidak mendapatkan pendampingan. Karena itu penting untuk kemudian pengurus masjid memprogramkan, mungkin musyawarah sebentar, karena sekarang malam ke-19, besok malam ke-20, lusa sudah malam ke-21. Siap-siap Pak, mari kita ambil bagian tentang hal ini. Mari kita mudahkan langkah kaki ini, persiapkan mental kita, fisik kita, mungkin kita juga persiapkan materi kita untuk kemudian persiapan untuk bersantap sahur bersama dengan keluarga, bermalam di masjid. Kalau tidak muat di dalam, bisa pasang tenda di teras di sana, di belakang sana. Cukup luas masjid ini untuk pasang tenda. 10 malam terakhir kita ajak diri kita ajak istri kita, suami kita, anak-anak kita berkumpul di masjid, sama-sama mengharapkan satu keutamaan dalam satu Ramadan di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini benar-benar kita dapatkan, karena keutamanya sangat besar. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kalaulah Allah juga takdirkan kita tidak berjumpa dengan itu, tidak kita lakukan itu, minimal sekali kita lakukan 10 malam terakhir tidak boleh alpa salat isyanya dan salat subuhnya. Kalau kita tidak mau bermalam di masjid, berkumpul di masjid, itikaf di masjid, minimal kita berjamaah di masjid, salat isya dan salat subuh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, dia orang yang salat isya dan salat subuh di malam Lailatul Qadar, maka sebagian keutamaan malam Lailatul Qadar dia dapatkan, daripada sama sekali tidak dapat. Karena itu mari kita sama-sama menyemangati diri kita, menyemangati keluarga kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, karena keutamanya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Untuk itu mudah-mudahan kita dikuatkan, disehatkan, dipanjangkan umur, bisa mampu menyelesaikan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan. Kualitas dan kualitas ibadah kita semakin meningkat, bukan malah menurun menjelang akhir Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada diri kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.